di industri sawit khusus di Indonesia itu sebenarnya paling banyak tuh konflik tentang apa, Bang? Konflik tenurial itu menjadi akar dari semua masalah yang terjadi begitu. Kompensasi itu tidak melulu tentang pelepasan hak, tapi bisa jadi ini adalah uang permisi. Wilayah desa mereka itu sempat dilokalisir oleh perusahaan. Jadi coba dialiniasi mungkin dari peradaban dengan memutus akses mereka kemana-mana. Nggak menyerah. Apa yang membuat mereka tidak menyerah? Karena mereka yakin itu punya mereka, Bang. Waktu pas investigasi ditangkap, disandra sama security perusahaan. Gitu. Ya itu cerita warna-warna lucu waktu mas main ke lapangan lah. Oh gitu ya. Sempat disandra Sempat. sama security perusahaan. Ya. Oh, karena dianggap apa? Provokator. Harmoni membuat hal kecil bisa tumbuh besar. Sebaliknya, ketidakharmonisan itu dapat membuat hal besar menjadi hancur. Itu kata salah seorang sejarawan Romawi, Salus. Sobat Fapa, bersama saya Roni Wirayuda di episode Fill the Cup podcast kita kedatangan salah seorang aktivis pegiat lingkungan, pegiat sosial dari Earthqualizer, Bang Carlo Nainggolan. Yes. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang, atas waktunya. Memang ini butuh effort untuk menghadirkan Abang. Terima kasih juga sudah diundang, Bang. Iya. Jadi teman-teman Sobat Fapa, kita pada sesi kali ini nanti akan banyak berbincang. Ini bagaimana perspektif dari organisasi yang selama ini aktif untuk mengkampanyekan keseimbangan. Kira-kira gitu ya, Bang ya? Iya. Titik keseimbangan, bagaimana satu hal industri bisa berjalan, satu hal bagaimana aspek-aspek baik itu bisa diterapkan. Bang Carlo Nainggolan. Bang, cerita sedikit. Udah berapa lama di dunia pegiat ini, Bang? Kalau saya ingat-ingat sebenarnya belum begitu lama mungkin ya dibandingkan dengan banyak lagi yang di luar sana begitu. Tapi seingat saya sejak akhir 2008 begitu, Bang. 2008 ya? Ya, sekitar 2008-an saya sudah bergabung dengan salah satu NGO sosial dan lingkungan, base-nya di Bogor. Dan sampai sekarang masih tetap menjadi anggota dari NGO tersebut. Konsisten di jalurnya advokasi ya? Iya. Jadi dari 2008 berarti kurang lebih sudah 16 tahun dari satu organisasi ke satu organisasi yang lain. Itu semuanya concern kepada industri sawit, Bang? Iya, hampir semuanya concern di industri sawit. Dan organisasi yang pertama saya di sana itu sampai 2019 begitu, Bang. Jadi memang saya lahir, tumbuh, besar dan berkembang di organisasi itu. Jadi organisasi pertama dari 2008 tadi sampai 19. Lama betul waktu itu. Ya, lumayan awet dan berkarat kayaknya di sana. Baru kemudian akhirnya bergabung dengan EQ ya. Iya. EQ atau Earthqualizer ya. Aktif di dunia advokasi seperti ini, pegiat lingkungan dan sosial seperti ini, apa latar belakangnya, Bang? Apa passion, apa yang mendrive? Kalau saya sebenarnya sudah cukup lama begitu, Bang ya. Kalau ketertarikan itu saya pikir jalan bersama dengan waktu begitu. Namun sejak dulu masih kuliah gitu, memang sudah terlibat aktif di organisasi baik yang di intrakampus maupun yang di ekstra kampus begitu. Dan sering menyuarakan tentang keresahan sosial yang ada. Nah, kalau boleh tahu kuliah di mana dulu, Bang? Dulu saya di Atmajaya Jogja. Oh, Atmajaya Jogja. Berarti itu yang di kampusnya yang di Gejayan apa Babarsari ya? Yang di Gejayan.
Kami sebutnya Kejayaan, Merican itu. Merican itu ya. Oh, dekat hotel. Sahid atau apa begitu ya. Iya, Depan-depanan betul, dengan Sanata Dharma. betul. Oh, oke. Jadi memang kayaknya nafasnya memang kalau pegiat sosial lingkungan tuh memang nafasnya dari kampus itu udah terbentuk ya. Iya. Jadi aktif di organisasi internal maupun eksternal ya Bang. Dan itu juga setelah saya bergabung, boleh sebut nama nggak sih ya kalau begitu ya? Boleh, Boleh. mainkan Bang. Ya, jadi waktu saya bergabung di 2008 itu dengan satu organisasi namanya Sawit Watch, Sawit Watch, oke. mengawali prosesnya sebagai volunteer dan segala macam, saya melihat memang ada hal yang cukup menarik untuk dielaborasi lebih gitu, dan tumbuh dan berkembangnya saya di sana dan melihat banyak tidak hanya konflik begitu ya, namun juga ketidakseimbangan dan ketidaksetimbangan antara kebutuhan untuk memperbesar industri dengan kebutuhan untuk memastikan pemenuhan hak dari masyarakat yang terdampak oleh industri ini. Terdampak konotasinya tidak selalu negatif begitu Bang ya. Selalu juga ada penyeimbangnya, jadi ada yang juga terdampak positif. Misalnya petani sawit begitu. Itu juga mereka merasakan banyak hal positif, selain hal negatif juga mungkin mereka rasakan gitu. Ya, oke. Nanti ini kita akan elaborasi lebih. Jadi 2008 tadi sampai 2019 di Sawit Watch sudah pasti memperhatikan sawit ya. Sawit Watch. Oke, kita masuk ke situ Bang. Di dunia saya sebutnya di dunia NGO ya. Di dunia NGO berarti yang Abang temukan dari perspektif NGO, sebenarnya konflik di industri sawit khususnya di Indonesia itu kalau kita bisa bagi-bagi itu sebenarnya paling banyak tuh konflik tentang apa Bang? Paling besar itu konfliknya itu kalau dasarnya tuh Bang, itu selalu konflik hak atas tanah. Tenurial berarti ya? Iya, konflik tenurial itu menjadi akar dari semua masalah yang terjadi begitu. Kalau mau ditarik mundur ke belakang ya soal tata guna lahan di Indonesia begitu. Terkait dengan status kawasan, penguasaan wilayah yang diatur dalam rencana tata ruang yang dibuat oleh pemerintah segala macam gitu. Tapi konflik yang paling mendasar dan paling besar itu tentang hak atas tanah. Baru kemudian ini yang bertransformasi dari waktu ke waktu. Sebentar, kita masuk ke faktor pertama, konflik hak atas tanah. Artinya ada beberapa perusahaan itu yang menduduki dalam tanda kutip yang areal itu tidak legal atau bagaimana? Konteksnya mungkin tidak sebatas legal atau ilegal begitu Bang ya. Karena kalau legal atau ilegal itu perdebatannya bisa panjang dan jauh sekali begitu. Oke, jadi bukan masalah tidak izin atau tidak berizin secara hukum positif ya? Iya, tidak hanya itu begitu. Namun karena konteksnya Indonesia ini dibuat oleh dan dibangun di atas keberagaman. Nah, banyak masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terpencil, rural area yang menjadi target ekspansi dari perkebunan sawit. Mereka itu kalau mau dibilang legal atau tidak posisinya dalam negara ini sudah pasti legal. Namun secara hukum itu bisa diperdebatkan oleh banyak pihak begitu. Misalnya, apakah masyarakat adat punya sertifikat? Pasti tidak. Nyaris tidak punya sama sekali, kecuali mereka yang memang sudah bersentuhan dengan proses administrasi legal yang ada di negara ini. Namun jauh daripada itu, hampir keseluruhannya kan tidak punya sertifikat begitu mereka. Tapi apakah itu dipertanyakan sebagai mereka bisa menuntut haknya secara legal? Seharusnya bisa, karena pada prinsipnya negara ini kan dibangun karena ada wilayahnya, ada masyarakatnya, dan ada sistem dari negara yang direpresentasi oleh pemerintah. Nah, masyarakatnya ini tidak semua kemudian mengadopsi sistem administrasi negara. Atau administrasi negara belum merata menyentuh sampai ke masyarakat-masyarakat
bisa dalam perspektif yang lain begitu dia Bang. Nah jadi karena mereka tidak tersentuh oleh itu, maka dalam banyak cerita masyarakat ini lebih dipandang sebagai objek daripada subjek dari pembangunan, termasuk dalam rencana besar pemerintah kalau katanya gitu ya, mau memajukan kesejahteraan umum seperti yang dibilang di Undang-Undang Dasar gitu. Maka diundanglah investor, datanglah ke masyarakat, kemudian melakukan proses akuisisi lahan begitu. Namun karena masyarakat tidak mempunyai selembar kertas yang ada gambar burung garudanya itu, kadang-kadang mereka jadi kayak dinegasikan sebagai pemilik hak utama dari wilayah tersebut yang harus dikonsultasikan. Nah ini bicaranya tentang FPIK begitu. Dan ini yang dalam banyak kasus itu menjadi sesuatu yang berulang. Dia jadi seperti laten, terjadi dari waktu ke waktu dan tidak pernah terselesaikan gitu. Di beberapa kasus itu bisa sampai puluhan tahun dan itu masih awet sampai sekarang. Jadi konflik terkait dengan kepemilikan tanah. Betul. Dari satu sisi perusahaan mengatakan bahwa kamu tidak punya hak atas tanah di sini karena kamu tidak bisa membuktikan. Sebaliknya secara legal ya maksud saya. Sebaliknya masyarakat mengatakan bahwa ini tanah adat kami misalnya. Akhirnya kan tidak bisa ketemu nih. Betul. Biasanya kalau begini-begini nih apa pengalaman Abang untuk bisa menjadi mempertemukan hal ini? Biasanya yang kita coba untuk dorongkan itu adalah bahwa perusahaan itu mesti juga bisa menempatkan masyarakat sebagai subjek dari operasi mereka di sana. Oke. Tidak melulu dipandang sebagai objek dari operasi. Operasi maksud saya di sini aktivitas perkebunan yang dilaksanakan. Operationnya lah. Jadi kalau misalnya teridentifikasi ada konflik di sana, didudukkan kembali bareng dan dicoba mencari jalan penyelesaian terbaik melalui skema dan ruang yang tersedia untuk itu. Kalau saya lebih cenderung untuk tidak menggunakan sistem legal formal, lewat meja hijau, lewat yang kita bilang pengadilan begitu. Karena dalam banyak kasus itu kecil sekali kemungkinan masyarakat bisa menang itu Bang. Kalau berkasus di pengadilan. Kalau menempuh jalur hukum positif ya. Betul. Oke. Nanti kita ke sana Bang. Karena ini masih dibuka dulu. Karena saya tadi baru mau coba identifikasi jenis konflik-konflik yang ternyata kalau kita bisa runutkan. Jadi tadi satu konflik atas hak atas tanah. Hak atas tanah. Oke. Yang kedua apa? Terus itu biasanya bertransformasi menjadi konflik tuntutan terhadap kesetaraan, dalam hal ini kemitraan. Yang bahasa yang lazim didengar itu soal kemitraan plasma begitu. Oke. Itu juga menjadi konflik yang cukup laten dan sulit diselesaikan di banyak tempat, terutama Kalimantan Tengah. Jadi kalau belakangan ini mungkin Bang Roni dan yang lain pernah dengar soal panen massal begitu. Oh iya, kemarin beberapa waktu yang lalu sempat heboh, betul itu. Betul, dan pemerintah bersama teman-teman perusahaan, private sector bilangnya, oh ini penjarahan. Penjarahan atas nama masyarakat. Kalau saya melihatnya ini seperti panen karena protes. Oke. Protes karena ada hak mereka yang masih belum diberikan oleh perusahaan. Misalnya kewajiban untuk pemenuhan plasma 20%, sebagaimana yang dimandatkan di undang-undang dan peraturan pelaksananya begitu. Dalam gilirannya pemerintah coba untuk fasilitasi itu, mempermudah lewat skema pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan penghidupan yang bisa dilakukan oleh perusahaan begitu, yang setara dengan kemitraan 20%. Tapi kan tidak semua juga masyarakat yang mau terima itu dia Bang Roni. Oke, kita stop dulu di situ. Saya sengaja stop dulu sedikit, spill dulu. Jadi tadi terkait dengan tanah, kemudian terkait dengan
menjadikan masyarakat ikut berpartisipasi dalam program kemitraan Iya. atau yang kita biasa sebut dengan petani plasma ya. Iya. Oke, yang ketiga kalau kita bisa mengerucutkan ke dalam 3 hal. Kalau dalam yang ketiga itu buruh, konflik buruh dengan perusahaan. Oke. Jadi itu kan jadi kayak transformasi kelas begitu Bang ya. Masyarakat sebagai pemilik tanah, dia bertransformasi sebagai mitra dan kemudian menjadi pekerja di atas tanahnya sendiri. Kalau saya bisa sebutkan begitu. Nanti mungkin bisa dicek dengan teman-teman pegiat lain mungkin yang banyak berkecimpung di bidang perburuhan begitu. Ya. Tapi ini adalah semacam transformasi kelas kalau saya melihatnya. Dan ini yang mesti jadi perhatian utama begitu ya. Dalam konteks yang sangat umum, sangat general, konflik yang paling umum lain yang terjadi itu ya adalah kerusakan lingkungan, penurunan daya dukung lingkungan, konflik manusia dengan satwa, dan itu kan konflik-konflik ikutan begitu ya. Setelah konflik awalnya itu terjadi begitu. Oke. Nah, terkait saya mau kembali dulu. Kalau kita kunci di dalam tiga aspek tadi, kita kembali ke masalah lahan tadi. Dari satu sisi dunia usaha memerlukan satu kepastian hukum. Pasti. Karena kalau tidak, siapa yang mau berinvestasi dengan capital yang sebanyak itu? Kepastian hukum itu tercermin dari produk-produk hukum turunannya. Termasuk dalam hal ini adalah produk hukum tenurialnya. Tentu perusahaan akan selalu berhadapan dengan case spesial-spesial lah, pasti akan ada. Tapi selama perusahaan diberikan hak guna, dalam hal ini misalnya hak guna usaha kita bicara begitu ya, oleh negara, berarti perusahaan diberikan hak untuk berusaha di konsesi tersebut. Nah, biasanya kalau sudah masuk ke tahap mempunyai izin seperti ini, juga kan kita sama-sama tahu HGU ini kan prosesnya panjang juga Bang. Betul. Ada panitia B-nya apa segala semua, ketemu dengan masyarakat, semua sudah klop, oke. Pergantian ganti rugi semua sudah oke. Dalam bahasa simpelnya, kalau bahasa simpelnya yang saya bisa mungkin kalau koreksi kalau salah, FPIC ala pemerintah sudah dilakukan. Ya kan, panitia B-nya berkumpul, mereka semua sudah dilakukan. Tetapi beriring berjalan waktu, ada lagi nih banyak dari sisi perusahaan mengidentifikasi, ada juga banyak nih oknum-oknum yang akhirnya melakukan klaim ulang, klaim lahan tambahan ini apa segala dalam narasi bahwa itu adalah wilayah nenek moyang kami. Nah, kalau begini apa pendapatnya Abang? Karena dia begini dia Bang Roni, kepastian berusaha dan berinvestasi itu menjadi satu hal yang wajib begitu ya. Oke. Dan kepastian berusaha itu tidak diberikan pemerintah semata lewat izin dalam semua tingkatannya, yang lewat izin prinsip, izin lokasi, izin usaha perkebunan sampai dengan HGU. Tidak hanya di situ, namun juga dalam skema tata ruangnya. Oke. Nah ini menjadi soal di Indonesia kan. Berapa banyak provinsi yang sampai sekarang juga ibu kota provinsinya bahkan masih dalam status kawasan hutan. Ya. Yang vegetasinya ternyata udah gedung gitu loh. Betul. Bukan lagi tanaman. Ini kan jadi persoalan besar yang dalam konteks ini bisa jadi perusahaan menjadi korban dari kebijakan. Karena ditempatkan dalam posisi yang sulit. Dia diberikan izin, kemudian status kawasannya masih belum jelas. Belum lagi proses dia harus melakukan konsultasi dan membebaskan hak pihak ketiga di atas tanah yang dimohonkan. Kan bahasanya begitu Bang, bahasa peraturannya. Jadi perusahaan harus berkonsultasi dengan masyarakat, menjalankan yang disebut tadi FPIC tadi, Free Prior and Informed Consent. Nah, dalam perspektif pemerintah, FPIC tadi itu dimaknai sebagai sosialisasi. Prinsip dasarnya FPIC itu konsultasi, bukan sosialisasi. Jadi masyarakat bukan menjadi penerima akhir dari informasi, tapi menjadi target subjek pertama yang menerima informasi tentang apa dampak,
apa akibatnya ketika dia menyatakan menerima atau menolak begitu. Tetap, tapi outputnya dia punya satu hak untuk menerima atau menolak. Ya, Harusnya efek tuh idealnya begitu. betul. Namanya juga consent. Consent. Ya, Dan free dia. free. Nah ini yang sering. Ini yang sering terjadi distorsi tuh di Iya. prosesnya. Dan seringkali dalam prosesnya itu disimplify dia, Bang. Supaya bisa lebih simple, bisa lebih practicable begitu. Dia lebih mudah diimplementasikan dalam proses FPIC-nya. Makanya disebut sosialisasi. Ya. Dan kadang-kadang tidak menempatkan setiap subjek masyarakat itu sebagai penerima dari sosialisasi atau konsultasi itu. Tapi lebih kepada elit. Oh, Bisa ketua adatnya, kepala marga, kepala desa, yang mereka sebenarnya tidak punya hak individu di atas tanah itu. Jadi kalau masyarakat adat, hak tanah itu kan kolektif dia, Bang. oke. Komunal. Oke. Dan tidak bisa direpresentasikan ke satu orang tertentu begitu. So how far can you go berarti? Harusnya meraih semua, idealnya begitu. One man one vote. Ya. Dan dalam konteks yang ideal begitu ya. Jadi ditempatkan mereka semua. Kalau mereka menunjuk perwakilan, maka harus menunjuk perwakilan dengan cara yang memang diterima oleh mereka. Bukan terus kita datang, siapa ya kepala desanya? Siapa ya kepala adatnya? Terus bernegosiasi langsung dengan mereka. Inilah yang kemudian mengakibatkan ada loophole di sana. Oke. Ada bolong-bolong yang kemudian masyarakat merasa, aku nggak pernah melepaskan tanah warisan bapakku gitu. Tapi oleh tanah yang dilepaskan oleh si kepala suku tertentu itu, ternyata mencakup semuanya gitu. Termasuk tanah yang dia bilang warisan dari keluarganya itu. Saya mau berasumsi dulu. Berasumsi kita nggak berbicara panjang lebar terkait kawasan dulu, Bang. Tapi berasumsi jika kawasan beres, cek, IUP-nya beres, cek, ILOG-nya beres, cek, kemudian HGU, proseslah dia HGU. Ternyata ketemu sama yang begini-begini tuh. Begini-begini itu maksudnya sosialisasi sudah dilakukan. Saya mohon maaf tidak berusaha untuk mensimplifikasi masalah ya. Tetapi saya mau mencoba menyederhanakan narasinya. Jadi HGU sudah proses semuanya, duduk itu tadi representatif dari masyarakat, itu yang kita tidak punya ukuran. Berkumpullah masyarakat, ada kepala desa, ada ketua adat, yang itu semua menganggap, at least banyak perusahaan menganggap itulah perwakilan masyarakat. Dan itu sudah oke, nggak ada semua masalah, semua sudah dipetakan misalnya bahwa itu ganti rugi. Yang saya mau tarik garis itu adalah ketika semuanya sudah clear, ternyata ada susulan ini yang nggak pernah berhenti. Banyak nggak kasus kayak begini? Ada beberapa ditemukan, Bang. Termasuk karena kalau misalnya balik lagi ke situ sedikit gitu, Bang ya. Waktu pas para perwakilan masyarakat ini yang dalam tanda kutip perwakilan itu datang bernegosiasi dengan perusahaan, mereka sebenarnya kan tidak serta-merta memegang mandat untuk mengatakan iya dan tidak begitu. Terhadap individu masing-masing warganya. Iya, jadi kalau dibilang maukah Bapak melepaskan tanah Bapak? Iya, kata dia. Ya tanahnya dia aja, tanah orang kan belum tentu dia. Kecuali semua masyarakat bilang kami serahkan semuanya kepada Bapak. Bapak nanti bisa datang bernegosiasi dengan perusahaan. Harganya nanti misalnya ada harga kompensasi begitu, 100 rupiah per hektar. Nanti datang lagi ke sini, terus kita ceritakan lagi, kita obrolkan. Maka proses FPIC itu kan dinamis gitu, Bang. Dan tidak bisa cepat jalannya. Pasti nggak bisa cepat. Namun kenapa disimplifikasi dalam banyak cerita? Karena perusahaan juga dituntut untuk cepat oleh pemerintah. Izin lokasi itu hanya 2 tahun. Bisa diperpanjang setahun kalau sudah bisa membebaskan 50 plus 1 dari jumlah lahan yang dimohonkan. Dan ini juga memberikan ruang terbatas untuk perusahaan untuk melakukan sesuatu yang sangat komprehensif. Bisa diterima karena memang itu yang argumentasi yang sering keluar. Nah, cerita kembali ke yang Bang Roni tanyakan tadi, itu sempat keluar lagi nggak? Sempat, dan banyak juga cerita seperti itu yang terjadi. Misalnya waktu perusahaan bilang kami sudah berikan kompensasi terhadap tanah itu. Terminologi kompensasi dalam cara berpikirnya
perusahaan, teman-teman perusahaan itu kan pelepasan hak atas tanah. Oke. Di beberapa masyarakat itu kadang mereka bilangnya, misalnya kayak di Papua begitu ya, kompensasi itu tidak melulu tentang pelepasan hak, tapi bisa jadi ini adalah uang permisi. Jadi hanya kalau di sana bilangnya uang ketok pintu begitu. Ya, belum masuk tuh. Belum bicara tentang kompensasi atas tanahnya. Masih tok-tok aja ya. Nah, baru ngetok terus cerita, terus datanglah bawa seserahan begitu untuk bisa berdialog segala macam. Atau di beberapa masyarakat seperti di Kalimantan Barat, mereka punya terminologi namanya derasa. Derasa itu disimplifikasi menjadi kompensasi yang adalah ganti rugi. Buat masyarakat di sana, derasa itu ternyata pinjam pakai terhadap tanah adat, sewa. Jadi dalam periode tertentu masyarakat akan bilang, kami nggak lepaskan kok tanah itu, kami hanya pinjamkan. Namun dalam konteks negara, HGU itu berarti hak yang ada di atas sebelumnya sudah dilepaskan, diserahkan kepada negara untuk negara kemudian memberikan hak guna dalam periode waktu tertentu kepada pemohon. 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun dan seterusnya begitu. Jadi itu kadang-kadang ada perbedaan persepsi, perbedaan bahasa, perbedaan perspektif dalam melihat banyak hal antara negara di satu sisi, sektor privat di satu sisi, perusahaan itu dengan masyarakat sebagai penerima dampaknya. Dan kalau ini nggak bisa nyambung dan selesai, saya curiga dan saya juga khawatir begitu, konflik seperti ini akan terus berlangsung. Saya mau tarik lebih dalam lagi. Menurut Abang, perspektif, pengalaman, sampai sejauh mana atau sampai pada kondisi apa perusahaan mempunyai hak untuk menempuh satu jalur hukum? Kalau tadi kan kita kayaknya kita tadi sampai pada satu ujung bahwa kalau ini dibawa ke ranah hukum, kecil sekali kemungkinannya masyarakat itu menang. Betul. Karena segala hal yang kita ceritakan tadi. Tapi kembali lagi saya mau bawa bahwa ini perlu ada satu kepastian dari perusahaan. Dalam case begini sampai sejauh mana atau pada kondisi seperti apa perusahaan, ya udah deh, perusahaan kayaknya memang harus bawa ini ke hukum nih. Sampai kasus seperti apa atau sampai kondisi seperti apa, Bang? Sebelum dijawab kita minum dulu, Bang. Biar kita kosongkan, biar kita isi lagi nanti. Wah, mantap. Baik, fill the cup. Berarti sejauh mana itu, dalam level mana ini bisa dibawa ke ranah hukum? Ya, kita bisa bermain asumsi ya. Jadi maksud saya tadi konteksnya perlu kepastian juga. Jadi kalau perlu dibawa ke dalam konteks kepastian hukum begitu, dalam banyak kasus saat tanah adat dipersengketakan dengan HGU, itu nyaris kalah semua masyarakat. Nyaris kalah. Ada beberapa yang menang. Tapi secara angka jomplang gitu. Bahkan hampir jarang sekali gitu untuk bisa masyarakat adat menang melawan entitas legal seperti perusahaan. Karena ini bicara tentang bukti formil dan material gitu. Yang masyarakat adat kadang-kadang tidak punya sistem pendokumentasian yang cukup tentang situasi yang terjadi di mereka, terlebih soal administrasi legal yang tadi kita diskusikan di depan begitu, Bang. Nah, maka jalan satu-satunya untuk memintas ini, untuk mencoba menyelesaikan ini adalah mencari proses penyelesaian terbaik yang bisa diterima para pihak. Karena kalah menang di pengadilan itu kan belum tentu akar soalnya selesai itu di bawah. Hari ini perusahaan menang, terus kembali ke wilayah operasi, gejolak terus terjadi di bawah gitu loh. Dan ini tidak akan berhenti gitu. Nah, maka pilihannya adalah apakah mau semata menyelesaikan persoalan secara legal formal dan memelihara konflik itu di bawah, kita memanage konfliknya, atau memang niatnya adalah how to resolve the roots of conflict. Itu dua hal yang berbeda, karena memaintain konflik itu belum tentu akan bisa diselesaikan. Dan banyak sekali cerita yang terjadi waktu memaintain konflik
itu seperti memelihara api dalam sekam. Saya bisa bayangkan dan ini terjadi di banyak konflik yang saya pernah dampingin begitu Bang ya. Bahwa perusahaan itu juga keluar cost yang begitu besar untuk memanage konflik yang terjadi di bawah. Karena tidak selesainya akar masalah tadi. Iya, dan pada akhirnya harus keluar pembiayaan yang besar sekali. Kalau mau cerita jujur-jujuran begitu, berapa banyak yang perusahaan harus keluarkan misalnya untuk meminta bantuan pengamanan dari aparatur negara untuk mengamankan konsesinya. Nggak ada yang gratis di Republik ini Bang. Bahwa angkanya berapa saya tidak tahu gitu. Tapi pasti ada angkanya. Sepakat. Dan kalau yang saya pikir sederhananya itu kenapa sih daripada yang ini dialokasikan hanya untuk memelihara dan memaintain konflik ini supaya tidak membesar, dialokasikan untuk menyelesaikan akar konfliknya. Investasinya pasti akan bahkan mungkin cenderung lebih kecil gitu yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Karena tidak hanya soal menjaga areal konsesi begitu ya, tapi juga harus ada yang perlu apa kalau kita bilang disawer kayak supaya ini tidak membesar segala macam. Tapi pada ujungnya itu semua akan terungkap dan menjadi aib tersendiri begitu, tidak hanya bagi si pemerintah tapi juga perusahaan begitu. Jadi abang mau mengatakan bahwa membawa kasus ini ke jalur hukum atau pengadilan itu dalam banyak hal itu tidak menyelesaikan akar permasalahan. Betul Bang. Nggak selesai sama sekali. Mungkin selesai dari sisi hukum, hukumnya pasal per pasalnya selesai, tapi dari sisi ada dendam yang dibawa pulang dan itu bergulir terus, dan itu menjadi apa cerita yang dipelihara dari waktu ke waktu kan, dari keturunan ke keturunan. Satu kasus Bang yang agak menarik di Sumatera Utara. Di Serdang Bedagai, kabupatennya. Itu ada satu komunitas masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan swasta gitu ya. Itu bahkan konflik itu terjadi sejak tahun 60-an. Sekarang udah generasi ketiga. Nggak selesai-selesai. Proses penyelesaiannya udah pernah diselesaikan lewat pengadilan, sudah. Masyarakat kalah. Tapi di bawah konfliknya selesai tidak? Tidak. Karena ya begitu tadi, semua coba diselesaikan legal formal, sementara akarnya itu tidak coba untuk ditelisik lebih jauh apa sih sebenarnya yang mau dilakukan. Maka harus coba dielaborasi gitu, menjadi lebih kreatif dan terbuka terhadap pilihan-pilihan lain di luar proses legal formal itu sendiri. Karena waktu itu dibawa ke proses pengadilan, perusahaan dengan mudah kok bilang, kalau ini adalah kasus tanah sejak tahun 60, kenapa tidak pernah digugat dan disuarakan selama ini? 30 tahun lebih ini didiamkan. Siapa yang mau bersuara Bang di zamannya rezim Orde Baru? Kalau nggak langsung diangkat kan. Jadi yang ada konteks-konteks tertentu yang memang kita tidak bisa melihatnya hanya hitam putih begitu, tapi harus bisa lebih meletakkan dalam konteks yang lebih humanis, inklusif, yang bisa memastikan tidak hanya perusahaan yang bisa beroperasi dengan tenang dan nyaman, kepastian investasi tadi, tapi juga masyarakatnya bisa dipastikan haknya tidak terabaikan gitu. Oke, dalam konteks saya mau masuk ke dunia NGO. Menghadapi yang begini-begini biasanya bagaimana NGO khususnya yang memperhatikan masalah ini menghadapi atau menyelesaikan yang begini-begini Bang? Apa biasanya pendekatannya itu kalau yang memang bergeraknya di grassroots begitu, pasti mereka akan melakukan proses konsolidasi di masyarakat, pendampingan, peningkatan kapasitas, sampai dengan mengupayakan upaya-upaya penyelesaian, bisa lewat yang mekanisme negara,
kalau itu cukup confidence untuk dibawa ke mekanisme negara, bisa melalui skema voluntary, misalnya skema sertifikasi, ada ruang untuk menyampaikan keluhan di sana, atau juga kepada perusahaan maupun pembeli dari minyak sawit, karena ini konteksnya sawit begitu, yang punya mekanisme penyampaian keluhan dan penyelesaian keluhan, itu bisa dikirimkan ke sana. Dan beberapa ada yang memang cukup fokus pada proses advokasi dan kampanyenya. Jadi berusaha untuk mengamplifying suara-suara yang kecil dari bawah ini supaya bisa lebih didengar di atas. Jadi inilah campaigner-campaigner yang cukup handal di luar sana begitu ya untuk menyuarakan keresahan masyarakat ini. Jadi ada beberapa tipikal untuk yang begini. Ada juga yang menjembatani proses penyelesaian ini melewati pendekatan bilateral dengan perusahaan secara langsung. Jadi sebagai mediator. Iya, bisa sebagai mediator konfliknya, bisa sebagai fasilitator menuju proses penyelesaiannya. Jadi beragam Bang yang dilakukan NGO ini. Ya, dalam kerangka semuanya bahwa sebenarnya kita mencari akar masalahnya. Iya, dan coba untuk menyelesaikan akarnya, bukan memelihara akar itu supaya terlihat baik-baik saja di permukaan, ternyata di bawahnya dia terus membesar dan membesar begitu. Oke, baik. Kita masuk ke tema yang kedua tuh, masalah plasma. Plasma ini ada satu kewajiban, kita ambil yang terutama perizinan-perizinan yang 2007 ke atas ya Bang. Ya. Itu ada kewajiban untuk 20% itu. Sejauh ini pengamatan dari sisi NGO itu bagaimana implementasinya atau kepatuhannya? Cukup rendah Bang. Cukup rendah. Cukup rendah. Dan itu faktornya adalah? Faktornya adalah terutama salah satu itu adalah bagian dari multi interpretatif terhadap aturan yang mengatur tentang plasma itu dulunya. Jadi di Permentan dulu itu kan diatur bahwa plasma merupakan kewajiban bagi perusahaan sebesar 20%. Udah begitu aja. Terus kemudian orang menginterpretasi ini di dalam apa di luar HGU nih. Itu satu. Nah, lalu kemudian ada juga yang teman-teman perusahaan yang sudah punya lahan konsesi, tapi dia hanya set up untuk kebun intinya. Tidak langsung melakukan pemisahan 20% untuk hak yang akan diberikan kepada masyarakat gitu. Sebelum akhirnya ada aturan tegas yang mengatur bahwa lahan plasma itu harus berada di sebaiknya berada di luar HGU. Nah, komitmen yang jadi ada dua soal utama di sini. Yang pertama kepastian hukum ya. Terus yang kedua itu soal memang komitmen dari teman-teman perusahaan itu untuk menyediakan lahan plasma bagi masyarakat. Itu sebelum akhirnya ada gugatan yang dilakukan oleh beberapa organisasi NGO terhadap aturan yang terkait dengan plasma, dan akhirnya itu diputuskan bahwa plasma itu wajib hukumnya dan diutamakan itu dilakukan di luar konsesi, di luar HGU. Nah, kesulitannya adalah di mana lagi lahannya? Ya, itu satu. Yang kedua kembali lagi tadi tuh terkait dengan kawasannya tadi tuh. Betul, kepastian tentang status kawasan. Jadi kalaupun misalnya ada tanah yang misalnya kayak perusahaan punya land bank begitu, mereka masih punya land bank, tapi itu dalam kawasan hutan. Ya. Lalu gimana? Boleh dibuka nggak? Pelepasan status kawasan pasti sulit. Apalagi kalau perusahaan itu sudah punya komitmen untuk tidak melakukan pembukaan kawasan atau wilayah berhutan yang baru. Kalau ada di ini mereka yang menyatakan komitmennya terhadap NDPE gitu, No Deforestation, Peat Exploitation. Itu menjadi soal. Maka kemudian keluarlah aturan dari pemerintah yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, terlepas
dinamika di balik lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Jadi terserahlah soal protes dan yang lainnya yang dilakukan oleh banyak pegiat dan organisasi masyarakat sipil pada masa itu lain cerita. Ya, itu cerita yang lain lah. Itu cerita yang berbeda. Namun Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya itu memberikan peluang penyelesaian untuk merealisasikan plasma dalam bentuk lain, tidak hanya sekedar kebun fisik. Oke. Jadi lewat program pemberdayaan, peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, dan program itu harus didesain jangka panjang dengan persetujuan bersama. Tapi seringkali juga hal begini nggak diterima oleh masyarakat adat terutama, Bang. Karena relasinya mereka tetap ya relasi dengan tanah gitu loh. Ya. Tanpa tanah, tanpa wilayah adat, identitas mereka akan hilang begitu. Jadi tetap yang mereka bilang, setidaknya kami tetap mendapatkan kebun fisik. Ya. Jadi itu memang hal yang masih cukup dinamis dan perlu banyak elaborasi lain gitu untuk mencari peluang penyelesaiannya untuk isu begitu. Ya, karena beda antara tanah sama program. Absurdnya program itu kadang tidak bisa terukur. Betul. Ya kan? Program pemberdayaan bagaimana? Kalau tanah ya udah, tanah ukurannya jelas, boundary-nya jelas. Ya, oke. Kayaknya ke depan ini masih akan banyak wacana atau dinamika yang ada terkait dengan plasma ini, Bang. Pasti itu masih akan terus menyeruak beberapa tahun ke depan ini, sampai dengan ada formulasi khusus yang bisa diterima oleh semua pihak. Dan tetap apapun ceritanya, pemerintah memang mesti bisa hadir di sana untuk menyelesaikan soal ini. Oke. Karena pemerintah lah yang memegang mandat dari masyarakat tuh sebagai penyelenggara negara. Ya, sebenarnya tadi kalau kita bicara 3 terkait tanah, plasma, kemudian buruh ya. Saya sebenarnya mau dialog sama Bang terkait satu hal lagi, cuma nanti kita simpan di akhir. Ya. Saya mau tanya, Bang, dari 2008 tadi ya, 2008 sampai sekarang, apa pengalaman yang paling mengesankan bergerak di dunia advokasi atau di NGO ini? Mungkin cerita yang tadi yang di Serdang Bedagai di Sumatera Utara itu, Bang. Mungkin itu yang paling mengesankan. Karena di situ saya bisa melihat konsistensi dan semangat luar biasa masyarakat untuk tetap memperjuangkan tanahnya. Pun tidak luas, tapi itulah identitas mereka begitu. Jadi sudah sejak tahun 60-an akhir sampai sekarang mereka masih belum berhenti untuk memperjuangkan tanah itu. Dan konsistensi itulah yang membuat saya salut dan hormat dengan mereka, karena ternyata mereka nggak bisa juga dihentikan dengan cara apapun. Mereka bukan tidak pernah ya berhadapan dengan pengadilan, pernah, yang tadi yang saya ceritakan. Bukan tidak pernah berhadapan dengan kekerasan, sudah. Zaman tahun 99 itu Pam Swakarsa, dulu masih ada namanya Pam Swakarsa ya. Pam Swakarsa turun bersama Brimob dan TNI ngegusur mereka. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga turut kena hantam lah. Ya, olahraga bareng lah di lahan itu kalau ininya. Tapi enggak surut mereka. Kebun mereka, wilayah desa mereka itu sempat dilokalisir oleh perusahaan, dipasang parit gajah. Jadi coba dialiniasi mungkin dari peradaban dengan memutus akses mereka kemana-mana. Nggak menyerah. Jadi seharusnya kan ini yang maksud saya, apa yang membuat mereka tidak menyerah? Karena mereka yakin itu punya mereka, Bang. Karena mereka yakin. Karena kalau mereka nggak punya keyakinan sebesar itu, mungkin mereka pikir ya sudahlah, daripada yang begitu kita terimalah. Karena perusahaan juga udah beberapa kali menawarkan kompensasi dalam bentuk lain gitu ya. Ganti rugi, program pemberdayaan segala macam. Ini bukan tentang duit gitu ya? Bukan. Ini tentang identitas. Oke. Dan itu yang memang membuat saya salut lah dengan mereka. Masih sampai sekarang masih? Masih. Dan kasusnya belum berhenti. Di pengadilan mungkin sudah, di pemberitaan mungkin tidak keluar lagi sekarang. Tapi di akar masalahnya. Ini melibatkan perusahaan swasta murni apa swasta, ada pemerintah? Swasta murni dan juga pemerintah, karena memang terjadi di masa transisi politik
masa lalu begitu Bang ya, dari Orde Lama ke Orde Baru, sampai 3 orde malahan sampai Orde Reformasi sekarang dan sampai sekarang orde apalah kita ini. Itu masih nggak selesai gitu. Oke. Ya. Jadi itu jadi cerita yang mengesankan lah ya. Itu Dan yang paling ini mengesankan. masih berlanjut ya Bang ya. Selain seni-seni lain waktu pas nginvestigasi ditangkap, disandra sama security perusahaan, Gitu. yaitu cerita warna-warna lucu waktu mas main ke lapangan lah. Oh gitu ya. Sempat disandra Sempat. sama security perusahaan. Ya. Oh, karena dianggap apa? Provokator. Bukan, memasuki wilayah tanpa izin. Oh. Jadi ya. dan itu kan memang ada di Undang-Undang Perkebunan begitu ya. Oh ya betul. Nah, tapi pasal itu juga sudah digugat oleh Sawit Works juga waktu itu dan dimenangkan begitu. Oh. Tapi ditariknya menjadi pasal 551 KUHP kalau saya tidak salah, barang siapa memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Pidana. Enggak, harusnya diusir aja. Oh. Tapi saya disandra bersama beberapa teman lain. Berapa lama tuh? Enggak lama sih, paling cuma semalam. Tapi habis itu yang kita laporkan balik toh. Iya. Karena memang nggak seharusnya saya ditahan oleh mereka begitu loh. Kalau masuk pekarangan orang lain tanpa izin, ya sudah suruh keluar aja. Ya, Karena aturannya bilang dikeluarkan, bukan ditahan. Karena dia juga bukan siapa-siapa. Ya, dia ini bukan penegak hukum. Betul. Apa hak beliau untuk Betul. Tapi ya itulah warna-warnanya yang terjadi di lapangan. Jadi nggak semua mulus-mulus aja begitu mengorganisir masyarakat, nggak terus tiba-tiba jalan dengan baik gitu. Ya, Penolakan tidak juga hanya datang dari perusahaan, tapi juga dari masyarakat. Dalam beberapa kesempatan juga resistensi datang kok dari masyarakat. Resistensi ini maksudnya gimana? Mereka tidak mau Mereka menolak untuk didampingi didampingi karena di awal. Jadi karena yang mereka mungkin karena traumatik juga begitu ya. Banyak juga yang dalam saya tanda kutip disusupkan gitu. Ya, atau saya mungkin terlalu nyinyir kalau bilang, kalau wartawan kita bisa bilang ada wartawan bodrek gitu. Oh. Terus ini kayak ada LSM bodrek gitu yang cuman mau ngambil keuntungan dan sesuatu begitu, mengambil manfaat dari konflik yang terjadi tapi tidak mau menyelesaikannya. Ya. 1-2 kali ditolak, kali ketiga disambut dengan baik. Oke. Jadi memang perlu ada waktu, investasi waktu, perhatian secara khusus kepada masyarakat supaya mereka bisa terbuka dan menerima kita juga. Oke. Dunia sawit mungkin selama 10 tahun belakangan itu sudah mulai familiar dengan konsep NDPE. Iya. Tadi Abang sempat singgung sedikit NDPE, no deforestation, no pit, dan no exploitation. Iya. Saya mau masuk dari sisi no deforestation ini. Bagaimana pandangan dari teman-teman di NGO atau dari Abang terkait definisi yang paling mendasar kita sebut deforestation ini? Tadi kalau kita menyinggung hukum positif tadi, katakan satu konsesi sudah clear and clean, dia bukan masuk dalam kawasan. Ataupun masuk dalam kawasan, kita contrary sedikit. Masuk dalam kawasan pun sudah tidak ada lagi tegakan di sana. Misalnya begitu ya. Atau nggak usah bicara tegakan, dia sudah clear and clean. Bukan masuk dalam kawasan hutan. Deforestasi ini apa lantas definisi bahwa ini melanggar deforestasi? Mendudukkannya itu kan dalam konteks per definisi hutan begitu Bang ya. Oke. Jadi kalau di NDPI sendiri, seminimal yang saya pahami begitu, definisi hutan itu merujuk pada definisi hutan di FAO. Jadi berdasarkan tegakan, kerapatan, vegetasi dan segala macam. Tidak dalam perspektif hukum di Indonesia tentang hutan dan kawasan hutan begitu. Jadi dalam beberapa hal itu ada gapnya juga yang harus bisa dimaknai dengan lebih gitu. Nah karena NDPI ini adalah semangatnya beyond national regulation, maka seharusnya cara pandangnya juga tidak menjadi
dipersempit ke status hukum terhadap hutan dan kawasan hutan saja, sebagaimana Undang-Undang 41 membahas itu. Tapi harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas begitu loh. Karena NDPI juga tidak terbatas oleh wilayah jurisdiksi negara kan Bang. Di Indonesia itu berlaku, di Malaysia berlaku dengan standar yang sama, di negara Amerika Latin, juga di Afrika sebagai wilayah penghasil sawit baru di sana, bahkan di India itu juga berlaku prinsip yang sama. Jadi memang dia tidak dibatasi oleh aspek legal formal, national legal framework di tiap-tiap negara. Tapi komitmen perusahaan menyatakan bahwa no deforestation, bahwa ini tidak ada deforestasi, karena kami sudah clear and clean dari sisi kawasan hutan. Apakah itu belum cukup? Pastinya kan di awal perusahaan harus melakukan proses ini dulu Bang ya, mengidentifikasi wilayah yang boleh dan tidak boleh, go or no go area untuk dibuka. Jadi fokusnya ke situ. Jadi wilayah mana yang bisa dibuka, wilayah mana yang tidak, mana wilayah yang bernilai konservasi tinggi, mana wilayah yang mempunyai nilai karbon tinggi untuk tidak dibuka gitu. Nah, proses itu seharusnya kan dilakukan secara proper begitu ya, tidak kemudian ya kayak kalau ikut ceritanya FPIC tadi ya asal lah ada dokumennya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, saya pikir itu tidak akan jadi soal gitu loh. Nah, tinggal soal per definisi, menegaskan definisi tentang hutan dan kawasan hutan itu yang mesti agak lebih dibuka spektrumnya, tidak terbatas dalam konteks Undang-Undang Nomor 4199 misalnya. Ya. Buat teman-teman yang mengikutin bahwa yang dimaksud Bang Carlo tadi itu adalah mesti ada penilaian yang proper terkait apa yang mungkin familiar disebut dengan HCV sama HCS ya, High Conservation Value sama High Carbon Stock. Itu adalah satu konsep mengidentifikasi gitu ya Bang ya. Betul. Mengidentifikasi kawasan mana yang mempunyai nilai biodiversitas tinggi sama yang memiliki cadangan karbon tinggi, sehingga itu diharapkan menjadi titik tengah gitu ya, bahwa ini tidak boleh dibuka, yang lain boleh dibuka. Depends. Oke. Depends ini karena saya bisa pahami karena mungkin itu tadi kata Bang Carlo bahwa penilaian CV-nya jangan sampai kayak Epic tadi asal jadi juga. Maksudnya gitu kan Bang. Ya. Depends-nya dari perspektif Abang. Betul. Selama itu sudah melalui rangkaian proper yang tadi, maka harusnya perusahaan mempunyai kemampuan yang bisa mengoptimalkan. Karena bagaimanapun sawit itu adalah komoditas yang tidak itu akan selalu memiliki atau memanfaatkan ruang tanah. Pasti. Jadi nggak bisa maya dia. Betul Bang, ini enggak kayak tambang-tambang Bitcoin begitu yang bisa hanya dengan komputer terus katanya nambang gitu. Ini kan enggak ada begitunya. Tapi di sisi lain yang saya mau sampaikan tuh begini Bang. Karena luas kebun sawit di Indonesia untuk dalam banyak analisis itu kan sebenarnya sudah lebih dari cukup. 2019 Kementerian Pertanian keluarkan permentan tuh yang bilang kalau kita punya lahan kebun sawit 16,38 juta hektar kalau saya tidak salah ingat angkanya. Terus kemudian beriring waktu Kemenko Marves waktu itu Pak Luhut Panjaitan melakukan proses audit lalu kemudian keluar dengan angka 16,8 juta hektar. Abang mau sebut bahwa ini sebenarnya banyak sekali udah gede. Apa ukurannya gede? Biar dilihat dulu Bang runtutannya. Oke. 16,3, 16,8 hasil auditnya Kemenko Marves. Ya. Terus kemudian hasil integrasi datanya BIG, Badan Informasi Geospasial, itu sudah 17 juta hektar lebih. Abang mau sampaikan bahwa walaupun ini belum diintegrasikan dengan
satu peta begitu ya. Ya. Kebijakan satu petanya Saya kita ambil pemerintah. paling tinggi 17 juta. Tapi teman-teman NGO yang lain sudah ada yang keluarkan rilis data juga kok. Beberapa bilang luas kebun sawit yang tertanam itu sudah 22. Juta. Ada yang bilang 25. Oke. Jadi maksud saya sebesar itu seharusnya ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya ini mungkin demand kali ya. Demand dari NGO mungkin melakukan proses yang bisa melihat berapa efektif sih kalau misalnya kita pakai data yang paling dasar saja yang dipunya oleh pemerintah sekarang 16,8 tadi. Seberapa efektifkah 16,8 juta hektar ini? Karena kalau dari yieldnya kita kan masih di bawah Malaysia, Bang. Oke. Kenapa sih kita nggak coba untuk intensifikasi perkebunan kita dibanding dengan terus-terusan Ekspansif. merangsek dan ekspansif begitu? Kan ada cara lain yang misalnya kita mesti menjawab kebutuhan kedaulatan energi dan pangan kita, katanya Pak Prabowo dalam kampanyenya. Salah satunya adalah sawit. Intensifikasi bisa menjadi salah satu jalan keluarnya. Tidak melulu harus ekspansif begitu loh. Ya. Meskipun saya bisa argumentasi sedikit di situ. Sawit ini kadang kita mau intensifikasi tapi sudah masuk dalam kondisi yang kita tidak bisa rubah. Bagaimana mengintensifikasi 1 hektar dengan 136 pokok dengan 1 hektar cuma 100 pokok, ini kan sesuatu yang nggak bisa dirubah lagi. Betul. Saya mau bilang bahwa karena ini sawit panjang, di tengah mungkin di awal dulu ada kesalahan teknis dan lain-lain, ini udah berjalan. Kita nggak bisa simplifikasi pukul rata bahwa semuanya sesuai dengan agronomi. Kadang-kadang untuk memulai tonase yang baru, yang intens, itu juga butuh ekspansif, lahan yang baru. Saya tidak mensimplifikasi, cuman kadang ada case-nya begitu. Betul, Bang. Itu enggak terjadi di semua kebun secara spesifik kan, tapi maksud saya bukan tidak terjadi di semua kebun secara spesifik. Ini tidak terjadi merata di semua kebun. Betul. Namun dalam cara pandang kami begitu, ada sisi lain yang mungkin bisa lebih didorongkan. Jangan ekspansif tapi Lebih- mengintensifikasi. Dan itu juga ada dorongan-dorongan pemerintah lewat pembentukan dana BPDP KS. Salah satunya untuk mendorong inovasi melalui riset, pengembangan teknologi baru yang memungkinkan untuk peningkatan hasil perkebunan kita. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana Abang memandang kampanye sawit yang selalu didengungkan oleh negara-negara Eropa? Bahwa sawit ini merusak, bahwa sawit ini penyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan, bahwa sawit ini harus dibatasi, konteksnya seperti itu. Ini kan apa yang bergulir di luar sana. Di sisi lain kan kita mesti bisa, kalau mau jujur begitu Bang ya, kita kan mesti bisa juga melihat bahwa proses ini itu sudah selesai dilakukan oleh mereka di negara utara sana. Kalau kita memandangnya kita adalah negara selatan, maka mereka adalah negara utara. Itu sudah selesai berapa abad yang lalu. Artinya mereka sudah selesai. Ya, membuka hutan, menghancurkan hutan yang dulu ada. Beginilah Bang. Contoh kayak di Kanada, di bagian arah utaranya Amerika begitu. Mereka dengan bangga sebut hutan. Isinya apa? Eukaliptus. Monokultur. Beda tidak dengan hutan kita? Beda. Karena sisa hutan di sana juga sudah habis terbuka berapa ratus tahun yang lalu. Kita baru memulai proses ini sekarang. Di tengah kita memulai proses ini, ada tuntutan lebih besar dari negara-negara di utara sana. Harus dipertimbangkan kembali karena mengingat kerentanan terhadap pemanasan global, pelepasan gas rumah kaca, kemudian pelanggaran HAM, perampasan hak segala macam begitu. Nah, saya pikir kita bisa menjawabnya lewat langkah nyata begitu loh.
Tidak sekedar hanya bilang ada kampanye negatif, ada black campaign dari negara Eropa terhadap negara produsen sawit seperti Indonesia dan Malaysia. Terus kita bilang itu nggak benar. Narasinya tentu tidak cukup dengan hanya bilang bahwa itu tidak benar, itu tidak tepat. Tapi harus juga dilakukan koreksi ke dalam. Betulkah situasi itu terjadi? Sehingga ada langkah korektif terhadap situasi yang memang sudah terlanjur terjadi. Ya contoh saja Bang, tidak usah jauh begitu ya. Dari dulu kita coba untuk ingkar kalau saya mau bilang bahwa banyak sawit yang ekspansif ke dalam wilayah konservasi. Nggak ada itu. Wilayah konservasi kita, taman nasional segala macam terjaga dengan baik. Enggak. Semua rusak. Taman Nasional Tesonilo itu habis dibabat. Hanya sisa spiltik aja kalau orang Medan bilang. Yang masih merupakan hutan. Sisanya sudah berubah fungsi menjadi kebun sawit. Di ekosistem Leuser, daerah Rawasingkil, Kuala Tripa itu juga mengalami hal yang serupa. Jadi memang ada masalah itu, namun harus ada juga proses korektif yang dilakukan oleh semua pihak secara bersama begitu. Ini tentu tidak menjadi tanggung jawab semata dari perusahaan sendiri, pemerintah sendiri, karena itu tidak akan bisa jalan gitu Bang. Abang mau kasih tahu bahwa apa yang mereka Eropa atau negara-negara utara sampaikan sebenarnya tidak fair, karena sebenarnya mereka kan sudah selesai di sisi Betul. sana. Cuman Abang mau sampaikan bahwa kita juga harus fair untuk mengevaluasi secara internal bahwa memang benar ada yang Abang sebutkan tadi. Iya. Poinnya di situ ya. Karena eksploitasi juga Bang itu terjadi di mana-mana begitu ya. Apa yang mau saya bilang ya? Kayak kita dibilang jangan membuka wilayah gambut dalam. Dibatasi kedalaman gambutnya. Ya, pemerintah melakukan itu. Praktek terbaik yang dilakukan oleh perusahaan juga melakukan itu. Banyak perusahaan kemudian mencoba untuk melakukan tindakan korektif terhadap wilayah-wilayah konsesi mereka yang bergambut. Tapi di Eropa mereka masih nambang gambut untuk bahan bakar. Dan itu juga nggak bisa dipungkiri begitu. Hanya siapa yang mau neriakin mereka? Ya. Kan beda kasta kali ya. Ya, jadi Abang mau sampaikan bahwa beberapa hal itu ada double standard. Betul. Dan di situlah tetap perlu ada penyeimbangnya begitu. Jadi nggak karena ada tudingan lalu kemudian kita seperti sangat jadi defensif lalu kemudian keluar dengan kampanye-kampanye yang untuk menjawab itu keluar dengan sanggahan, bikin gugatan ke WTO kan ada beberapa kali gitu ya. Itu kan tidak akan menjawab soal juga gitu loh. Kalau tidak ada perbaikan secara komprehensif yang dilakukan di tingkat negara sendiri di Indonesia begitu ya. Ya. Saya mau masuk ke sini dengan perannya Earthqualizer. Bagaimana perannya EQ? Apa yang EQ lakukan dalam konteks pembicaraan NDPA ini? Ya, jadi EQ itu bersama dengan mitra-mitranya itu berusaha untuk melakukan tindakan yang terukur gitu Bang. Memastikan bahwa skema NDP ini, no deforestation, no peat, and no exploitation itu bisa dilakukan secara menyeluruh gitu ke semua perusahaan sawit yang ada di Indonesia. Kalau yang itu sudah bisa diterima. Kalau sudah yang terlanjur bagaimana Bang? Terlanjur gimana? Ya terlanjur lakukan deforestasi misalnya, atau terlanjur dulu buka hutan, ya buka masif saja tapi tanpa penilaian SCV ASES. NDPI sendiri kan menjadi standar yang diterima umum oleh industri sawit. Jadi tidak hanya planter begitu ya, tapi juga buyers dan yang lainnya begitu. Itu kan 2015 dia Bang. Ya. Nah itulah menjadi cut off date-nya.
Bagi yang terlanjur membuka pasca cut off date ini, ada mekanisme re-entry dan recovery yang harus dilakukan supaya mereka bisa kembali masuk ke dalam rantai pasoknya NDPI begitu. Itulah yang kita maknai sebagai tindakan-tindakan korektif tadi. Oke. Begitu. Jadi ada banyak tahapan. Jika saya boleh sebutkan gitu, ada sekitar 10 tahapan yang menjadi kriteria utama waktu perusahaan menyatakan comply terhadap NDPI. Jadi 10 tahapan ini dia mesti bisa lakukan sebelum akhirnya dia bisa masuk kembali ke dalam rantai pasok pasarnya NDPI. Oh, itu yang abang sebut tadi re-entry tadi ya. Betul. EQ berperan di sini. Iya. Dan karena saya di EQ juga nanti dibilang wah mentang-mentang di EQ. Tapi memang kami sangat dominan dalam proses mendorong keterlibatan semua sektor industri sawit di Indonesia untuk bisa comply ke dalam begitu. Kalau kami mencatat itu lebih dari 80% kok anggota GAPKI itu yang sudah bisa dikatakan comply dengan NDPI. Maka harusnya ini bisa menjadi leverage yang luar biasa buat Indonesia begitu. Bagaimana sisanya yang masih belum comply itu didorong dan dibantu untuk bisa comply juga ke dalam standarnya NDPI untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa memperbaiki kesalahan maupun kekurangan di masa lalu. Oke. Kita ngelihat konteks sekarang. Saya mau masuk terkait dengan generasi-generasi adik-adik kita, Gen Z. Ya kita udah agak berumur soalnya Bang kan. Ya. Jadi agak Gen Z ini. Nah, abang ngeliat gimana concern mereka terhadap lingkungan atau spesifik terhadap sawit? Apa noise yang ada di luar kalau abang tangkap? Kalau di luar ini maksudnya di publiknya ya dalam negeri atau sampai ke luar-luar sana, Bang? Ya, kita mulai dari dalam negeri lah. Dari dalam negeri. Kalau dari dalam negeri saya nggak tahu ya, mungkin karena perbedaan generasi juga kali yang abang bilang tadi. Kita udah, saya nggak tahu usia kayak model kita ini masuk generasi apa ya. Yang pasti bukan Gen Z. Ya generasi afkir kali ya. Tapi kecenderungan terhadap standar dan nilai keberlanjutan itu semakin tinggi di generasi-generasi yang sekarang. Oh, mereka semakin concern. Semua menjadi semakin concern dengan itu. Tidak lagi kemudian seperti generasi yang terdahulu itu yang seolah-olah ya sudahlah, apapun itu yang penting jauh lebih murah dan jauh lebih bisa didapatkan. Kalau sekarang tidak, banyak generasi bisa Z, bisa milenial itu yang cenderung lebih memikirkan bagaimana supaya bisa turut berkontribusi terhadap perbaikan untuk mendorong proses keberlanjutan. Arahnya sudah ke sana. Kesadaran itu sudah mulai tumbuh, walaupun nggak bisa kita bilang ke semua Gen Z juga gitu ya. Karena kebanyakan juga nggak pedulian juga Bang dengan yang beginian gitu. Ya, tapi sebagian besar mereka lebih concern ya. Betul. Kepedulian itu sudah semakin terlihat. Walaupun kalau diwujudkan dalam bentuk apa saya nggak begitu paham juga begitu. Mereka wujudkannya dalam bentuk apa. Tapi dalam banyak diskusi yang dilakukan, bagaimana mereka juga kalau hal sederhana, kalau kita misalnya pergi ke supermarket begitu atau ke grocery untuk mencari beberapa kebutuhan, kita bisa lihat kok dan bisa perhatikan banyak generasi muda sekarang itu lebih aware ngelihat produk misalnya minyak goreng gitu. Yang paling standar lah minyak goreng mana yang mau mereka ambil. Itu masih ada kok sekarang. Udah mulai terlihat gitu sekarang itu tidak hanya merhatikan label harganya, tapi juga label di bawahnya. Ini certified tidak ada apanya enggak. Kalau dulu kan enggak, yang penting harganya lebih murah 500 perak dibanding dengan yang lain itu langsung ditarik. Kalau sekarang udah mereka semakin jeli dan ya saya pikir kesadaran seperti ini walaupun kecil itu akan mendorong proses perbaikan ke depan. Karena bagaimanapun kan industri ini pada akhirnya market yang akan mengontrolnya tuh. Ya, betul. Bandul penyeimbangnya itu pada akhirnya ada di pasar.
Ya. Oke, Bang Carlo, 16 tahun bergerak di dunia pegiat sosial dan lingkungan ini. Apa harapan Abang ke depan terkait di industri sawit ini? Kita bicara multi stakeholder. Ya. Sekali lagi saya tidak mencoba untuk mengajak Abang mensimpelkan suasana, karena kita tahu tadi dari awal bahwa banyak sekali faktor menyebabkan industri ini menjadi seperti ini. Tapi kalau bisa dalam 1-2 kalimat, apa harapan Abang? Harapan saya sebenarnya sederhana, Bang Roni. Kita tahu dampaknya sawit itu besar buat Republik ini. Berapa besar devisanya, tapi berapa juga biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan sekian banyak konflik yang mengikut di belakang. Baik itu konflik sosial maupun konflik lingkungan. Dan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Harus ada kolaborasi yang dibangun secara konstruktif oleh semua pihak. Mulai dari si pemerintahnya, lembaga keuangannya, pelaku industrinya, masyarakat yang terdampak, LSM-nya termasuk di dalamnya. Itu berkolaborasi sama untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan semua masalah ini. Dan berkontribusi konkret ke situ. Jadi tidak sekedar wacana begitu ya. Kami akan mengembangkan sistem yang lebih baik, enggak. Itu enggak cukup gitu. Harus ada situasi yang bisa kita pastikan ke depan industri sawit di Indonesia itu bisa lebih ramah sosial, juga ramah lingkungan, sehingga bisa diterima oleh pasar secara global. Ya, jadi berkolaborasi dan bergerak secara konkret, kira-kira simpelnya begitu ya. Kolaborasinya pasti yang konstruktif, Bang. Ya, baik. Baik, terima kasih Bang Carlo. Kita kasih, sudah Bang Roni. panjang lebar. Saya yakin belum semua kita kupas tuntas karena banyak sekali isu-isu di dunia sawit yang sebenarnya menarik juga untuk kita kupas. Tapi untuk kali ini saya Roni Wirayuda dengan Bang Carlo Nainggolan dari Earthqualizer semoga bisa membawa pencerahan kepada teman-teman bahwa industri sawit itu bukan hanya menghasilkan devisa dan dampak secara ekonomis kepada pelaku di dalamnya, tapi juga kita mesti jujur mengakui bahwa ada dampak-dampak yang memang itu perlu dikendalikan, dimitigasi, diminimkan atau bahkan dihilangkan. Terus berkolaborasi, terus berkarya. Terima kasih Bang Carlo atas waktunya. Terima kasih diundang, Bang. Salam-salam kami kepada teman-teman di IQ. Semoga kita tetap bisa berkolaborasi untuk menghasilkan hal-hal yang konkret. Terima kasih Bang Carlo. Terima kasih Bang Roni. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.